Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Ya, selamat pagi saudaraku, jumpa lagi dengan saya, Pati Agus, di channel pribadi saya Darurat Spiritual. Sudah lama ya, saya nggak konten lagi, hampir 10 harian ini. Kali ini saya akan membahas tentang petaka di Nusantara bagian yang pertama. Nah, kemarin banyak teman-teman netizen itu yang telepon saya ya, atau komen-komen saya menanyakan itu. Coba Pak D bikin apa yang menyebabkan Nusantara ini semakin banyak malapetaka, terutama dalam hal spiritual. Ya, seperti channel YouTube saya ya, Darurat Spiritual. Di situ saya terangkan semacam ini. Apa sih yang menyebabkan malapetaka di Nusantara itu? Malapetaka di Nusantara itu yang pertama, adanya cerita tentang surga dan neraka. Hebat. Memang kenapa? Orang Nusantara nggak percaya kan dengan surga dan neraka? Lo percaya? Orang Nusantara itu percaya sekali dengan adanya surga dan neraka. Siapa yang bilang orang Nusantara nggak percaya dengan surga dan neraka? Sangat percaya, saya sendiri sangat percaya. Nah, kalau Pak Agus percaya dengan surga dan neraka, terus kenapa surga dan neraka disebut malapetaka bagi orang-orang agamais atau spiritualis? Iya, karena dengan adanya dongeng yang berupa seorang neraka dan paduka surga ini, akhirnya ada sebagian orang itu mengeksploitasi iya, kedua makhluk yang berwujud tempat tinggal ini tadi. Betul toh? Surga dan neraka itu kan bukan Gusti Dat yang mau suci urip kan? Surga dan neraka itu bukan apa loh. Ya, surga dan neraka itu adalah tempat kembali. Itu tempat yang dibikin oleh Gusti Dat yang mau suci urip yang berupa pasiksan dan kenikmatan. Orang Nusantara percaya betul. Saya pun juga percaya betul tentang hal itu. Siapa yang bilang saya nggak percaya? Saya percaya. Neraka dan surga ini menjadi malapetaka di Nusantara karena ada sebagian manusia ya, itu yang mengeksploitasi ya, yang namanya surga dan neraka itu sebagai jaminan bagi orang-orang awam, orang-orang Nusantara yang awam ini loh, yang dibingungkan oleh yang namanya surga dan neraka. Kadang kalau kita sudah berbicara masalah surga dan neraka, sudah bisa menghantam ke semua lapisan yang enggak. Bahkan ada orang itu yang mengatakan bahwa kebudayaan yang semacam ini pasti neraka tempatnya, kalau yang seperti itu surga tempatnya. Ada lagi orang yang mengatakan bahwa dengan memuliakan saya, aku bisa mengantarkan kamu ke surga. Ya. Ada orang lagi yang mengatakan bahwa dengan menghinakan saya, kami tidak akan memberi syafaat dan menerakakan kamu. Ini loh. Sehingga orang-orang Nusantara yang pikirannya masih keplek. Jangan tahu keplek ya. Yang akal pikiran sama nalar logikanya itu masih di bawah standar rata-rata. Itu termakan benar dengan cerita ini, dan ini yang saya sebut dengan malapetaka itu. Gimana nggak jadi malapetaka kalau seperti itu? Kalau saya bilang ya, neraka sama surga itu kan bukan hanya manusia. Memang siapa sih yang bisa jamin kalian masuk ke surga? Terus siapa yang bisa
jelungkrakno kamu ya. Apa itu jelungkrakno itu? Mendorong kamu masuk ke neraka itu siapa? Kadang itu yang dipakai senjata sama mereka. Mereka terus berbicara masalah surga dan neraka, neraka dan surga, sampai menghantam ke lapisan sosial yang gak karuan. Ya. Sampai mereka berbondong-bondong meninggalkan adat dan budaya leluhurnya. Ya dikarenakan ini tadi cerita dongeng tentang neraka dan surga itu tadi. Sampai nggak berani memakai busana leluhurnya hanya gara-gara ditakut-takuti dengan neraka. Dan sampai rela membangga-banggakan, mendewa-dewakan budaya orang luar dengan iming-iming mendapatkan tiket ke surga. Nah, ini malah petakannya di situ. Padahal kalau saya boleh ngomong, memang Tuhan mana yang akan memasukkan kalian ke neraka hanya gara-gara rambut dan busanamu? Tuhan mana yang akan memasukkan kamu neraka hanya gara-gara busana dan rambut kamu? Terus lagian mana ada Tuhan yang mengharam-haramkan kalian masuk ke surga hanya gara-gara belangkon sama beskapmu? Ada gak Tuhan yang tidak memasukkan kamu ke surga hanya gara-gara karena kamu memuliakan ya budaya-budaya leluhurmu? Ada enggak? Enggak ada kan? Tapi sama orang-orang Nusantara yang akal pikiran sama nalar logikanya itu yang masih keplok, ya, nggak tahu keploknya itu dari lahir atau keploknya itu karena ketakutan, kurang paham ya. Cerita atau dongeng tentang neraka dan surga itu ya, sampai membuat mereka seperti itu. Mereka memuja-muja, mendewa-dewakan ya, apa yang datangnya dari luar, budaya yang datangnya dari luar ya, hanya karena ditakut-takuti dengan neraka dan diiming-imingi dengan surga. Ini kan itu. Padahal kalau kalian mau menggunakan otak kalian sedikit aja ya, jangan semuanya itu selalu kamu yakini, kamu anggap itu sebagai satu kebenaran. Kalian pasti selamat tuh. Masa ada orang itu kok ditakut-takuti dengan sesuatu yang tidak jelas? Lah, surga neraka itu nggak jelas seperti itu. Maksudnya nggak ada, bukan nggak ada. Maksud saya itu siapa yang pernah masuk ke sana? Sampai detik ini lo nggak ada orang itu yang masuk ke surga, masuk ke neraka. Lah kalian kok malah bisa ditakut-takuti dengan sesuatu yang satu orang pun belum pernah ke sana. Lah memang yang nakut-nakuti kamu tuh sudah pernah ke sana kan nggak pernah tuh. Nggak pernah kan mereka itu sudah berangkat ke sana itu enggak kan, dongeng-dongengnya aja yang nggak karuan ya. Katanya kakeknya sudah pernah ke sana, sampai balik ke bumi, pasirnya surga itu ada di telapak kakinya. Terus ada kakeknya itu yang bisa memadamkan api neraka kan itu. Kalian kemakan sama omongan-omongan yang double jalan kayak begitu itu tuh. Iya kan? Dan ini loh malapetaka yang paling utama ya, yang ada di Nusantara ini berwujud ini tadi, adanya dongeng atau cerita tentang surga dan neraka. Saya bukan bilang neraka surga itu dongeng atau cerita fiktif loh ya. Neraka surga itu ada, memang ada. Orang Nusantara pun juga percaya itu. Yang orang Nusantara akhirnya bilang neraka dan surga itu adalah satu dongeng, itu karena karangan kalian itu tadi. Yang kalau kamu tidak mengikuti kami, maka pintu neraka akan terbuka semuanya. Ya, kalau kamu mengikuti kami, kamu bisa masuk ke surga dari pintu yang mana saja. Nah itu akhirnya kami semua orang-orang Nusantara mengatakan bahwa itu adalah dongeng. Dongeng yang keluar dari akal pikiran, dari mulut-mulut datuk kami. Untuk nakut-nakuti orang Nusantara supaya ikut kamu dan meninggalkan leluhur-leluhurnya.
And unfortunately, ya, dan celakanya dan sialnya lagi, ya, orang-orang Nusantara percaya dengan dongeng-dongeng yang kayak begitu. Padahal sudah jelas, iya, Gusti Kakang Maha Suci, iya, iku duweni sifat Rahman dan Rahim, punya sifat kasih dan sayang. Iya, saya ulangi sekali lagi ya, Gusti Kakang Maha Suci itu punya sifat kasih dan sayang. Nggak ada ceritanya Gusti Kakang Maha Suci urip itu akan menyiksa hidup kamu, akan menerakakan kamu, hanya gara-gara kamu ngikutin ajaran leluhur-leluhurmu. Ya, nggak ada ceritanya dengan mendewa-dewakan apa yang ada dari sana, memuliakan mereka-mereka yang dari sana, terus kamu pasti bisa masuk surga. Yang ngomong kayak begitu itu siapa? Ayat apa yang mereka baca? Hipnotis apa yang mereka lakukan? Sehingga kalian kok percaya aja dengan omongan-omongan yang semacam itu. Dan ini sudah banyak. Berziarah ke makam mereka, leluhur-leluhur mereka, kamu bilang itu adalah sesuatu yang mulia. Giliran berziarah ke makamnya leluhur Nusantara, ke Badanyang, ya, ke Punden, ke Petilasan, kamu bilang itu tempat musyrik, tempat syirik, ya, itu yang membuat terbukanya pintu neraka. Kalian nggak ngerti nggak apa-apa, kalian ini gendeng gitu. Orang Nusantara kok gendeng, kayak orang agamis ODGJ itu. Ya ini, kalau jenengan mau tahu, ya, petaka di Nusantara yang pertama itu ya ini tadi, adanya dongeng tentang, ya, seorang neraka dan paduka surga ini tadi. Masih kalian mau ditakut-takuti seperti itu? Kayak anak kecil. Kadang kalian sudah umur 40, 50, 60. Loh, kok masih bahas masalah surga dan neraka dan surga? Loh, terus kamu hubung-hubungkan dengan ceritanya mereka, datuk-datuk mereka ceritanya begini, kakek-kakek moyang mereka ceritanya begitu. Loh, aneh kan? Ada apa gitu loh dengan akal pikiran kalian ini, ada apa? Ayo ngomong, coba itu kamu lihat, sampai ngebom gereja ya, sampai nyelakain orang, ngusir orang beribadah. Kalian pikir gara-gara apa itu? Hah? Yakin kalian itu gara-gara uang? Enggak, semuanya itu gara-gara surga dan neraka dan surga, itu loh. Iya kan? Ada tempat sembayangnya saudara kamu hancurkan, kamu bilang itu tempatnya setan. Ada saudara kamu bersembayang, kumpul di rumah jemaatnya kamu bubarkan. Loh, kalian pikir itu apa? Hah? Kalian pikir itu apa? Yang kalian lakukan demi apa? Nggak usah bohong. Yang kalian lakukan itu loh semuanya di akal pikiran kalian demi neraka dan surga. Iya kan? Ya apa caranya saya bisa terlepas dari siksaan api neraka dan saya mendapat kemuliaan di surga? Kan itu terus pikiran kalian. Ya itu yang bikin orang-orang Nusantara seperti orang ODGJ itu ya, gara-gara cerita-cerita itu. Ya, sampai rela jadi teroris. Nanti matinya langsung syahid, diterima di sana. Nggak bakalan masuk neraka, pasti masuk pintu surga di surga sebelah mana aja. Kan itu. Ya, jadi orang Nusantara itu sebenarnya paling anti kalau ngomongin neraka dan surga, karena mereka tahu surga dan neraka itu bukan hak kita. Ya, kita cukup menjalankan semua yang jadi perintahnya dan menjauhi semua yang jadi larangannya. Ya, ikuti tanpa laku tumindak suci, ikuti lampah laku akmul karimah, mungkin itu kalau agama kalian. Sebarkan kasih sayang. Kalau itu yang kalian lakukan ya nggak mungkin lah kalian masuk neraka. Neraka dan surga itu bukan tempatnya orang yang beragama, itu tempatnya orang apa? Tempatnya orang yang baik. Itu kalau orang Nusantara bilang neraka dan surga nggak ngerti agamamu apa.
Yang mereka tahu tuh kamu orang baik atau kamu orang nggak baik itu toh. Jadi nggak usah kamu hubung-hubungkan seperti itu. Sudah. Terus yang kedua, ya, yang ke satu sudah tuh, ya, bahwa malah petaka di Nusantara ini adanya surga dan neraka. Yang kedua, ya, malah petaka yang ada di Nusantara ini dengan adanya penyimpangan agama. Itu dulu orang itu berlomba-lomba berbuat kebaikan atas dasar ajaran agama mereka masing-masing. Kalau sekarang enggak. Kalian malah saling caci mencaci, saling benci membenci, permusuhan, bahkan saling bunuh-bunuhan atas nama agama. Lah ini. Dan itu sekarang yang terjadi di Nusantara. Ini petaka. Petaka yang kedua di Nusantara ini adanya agama-agama ini tadi. Yang agama ini dulu asalnya itu dari para agung itu berwujud ajaran-ajaran kesucian, berwujud ajaran kasih sayang, ajaran keselamatan. Sekarang di tangan kalian, ya agama itu menjadi ajaran-ajaran yang tidak benar. Jadi ajaran-ajaran yang kurang ajar. Kalian senang bermusuhan dengan saudara kalian itu atas nama agama yang kalian pegang masing-masing. Ini kan, ayo ngomong enggak, masalahin agama sudah pasti neraka. Kalau nggak sama agama neraka, nggak sama yakinan neraka. Itu lagi, balik lagi ke neraka ke surga. Dengan mengikuti saya pasti surga. Konyol gitu loh. Ini loh muara-muara dari petaka-petaka yang ada di Nusantara ini. Lihat aja, banyak orang yang hidup lewat jalur agama dengan menjual kurofat, dengan menjual dongeng-dongeng yang gak karu-karuan turunannya, terus mencaci maki saudara-saudaranya yang berlainan agama. Ini petaka di Nusantara ini yang kedua. Adanya agama-agama yang kalian anut ini. Kalau orang Nusantara memang nggak ada agama, nggak ada. Orang Nusantara nggak ada agama. Orang Nusantara itu yang dipegang aksara uripno, Nur Condro, Goib Condro, Wasitaning Condro. Ya, apa maksudnya itu? Bagi orang Nusantara, semua orang Nusantara itu punya keyakinan. Ya, semua manusia itu pasti berharap untuk mendapatkan sinar ilahi robi. Semua manusia pasti berharap mendapatkan tuntunan dari Dat Kang Maha Suci Urip. Jadi intinya, ya orang Nusantara itu percaya. Ya. Orang itu punya cara sendiri-sendiri dalam mencari yang namanya sinar kemuliaan, tuntunan hidup. Ya. Dari Sang Maha Hidup ini mereka punya tuntunan sendiri-sendiri, punya ajaran sendiri-sendiri. Dan orang Nusantara yakin itu. Coba kembalikan ke kalian aja. Ada lah orang beragama Islam terus nggak kepingin selamat dunia akhirat, itu ada. Ada nggak? Saya beragama Kristen padu supaya sampai saya celaka dari dunia sampai akhirat, itu ada. Ada juga saudara kalian yang beragama Hindu dan Buddha, terus mereka berkomitmen dengan saya menjalankan ibadah ajaran agama ini supaya saya nggak selamat dunia akhirat, itu ada. Nggak ada kan? Nah makanya orang Nusantara nggak seneng agama-agama. Ya. Orang Nusantara itu percaya dengan itu. Nggak ada ceritanya manusia itu dari suku manapun, dari bangsa manapun yang nggak ingin hidup mulia mati sempurna, nggak ingin kemuliaan di dunia, nggak ingin kesempurnaan di akhirat, itu nggak ada. Makanya Nusantara nggak ada agama-agamaan. Karena agama kalian ini loh, kadangkala kalau nggak tepat kalian menjalankannya, akhirnya bukan jadi agama yang
kasih sayang, bukan jadi agama yang rahmatan lil alamin, bukan jadi agama yang kebahagiaan, bukan agama yang menimbulkan kedamaian, malah bikin ribet, bikin kacau, bikin sengsara. Ya kayak yang terjadi sekarang ini, isinya caci maki tok ya bari masalah agama. Ngomongnya aja agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Tapi ada saudaranya sembahyang, ada saudaranya berdoa, diobrak-obrak disuruh pergi. Nah gini, katanya agamaku, agamamu, agamamu, agamamu. Ngomong apa itu juga nggak paham. Ini kan malapetaka yang kedua di Nusantara ini, adanya penyimpangan-penyimpangan agama. Saya nggak bilang loh agama-agama itu nggak benar ya. Kalau agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya, itu datang ke Nusantara. Kalau agama ini nggak benar, leluhur Nusantara nggak mungkin mau menerima itu. Ini agama benar bro, ya. Islam, Kristen, Buddha, Hindu ini agama benar. Makanya leluhur Nusantara mau menerima itu. Karena leluhur Nusantara tahu bahwa ajaran dari keempat agama ini memuat ajaran kebenaran, ajaran kesucian. Yang saya masuk di sini itu penyimpangan agama, gitu. Agama yang kalian anut ini loh, kalian simpangkan nggak karuan, gitu loh. Yang harusnya aturannya nggak kayak begitu, kalian bikin kayak begitu. Yang sebenarnya firmannya itu nggak, maksudnya nggak kayak gitu, kalian terjemahkan kayak begitu, gitu. Sehingga saudara-saudara kalian ini malah sengsara karena terjemahan kamu yang enggak itu. Itu kan. Yang lucu kan itu. Ya. Sudah ya. Masih ada lagi berarti ada. Ya. Malapetaka di Nusantara selain adanya surga dan neraka, yang kedua adanya penyimpangan agama, yang ketiga ini adalah adanya ulama-ulama yang nggak benar. Ini loh, porong lama-lama ini tadi loh. Ngakunya ulama, tapi jadi maling kuburan. Ngakunya ulama tapi memalsukan sejarah, ngakunya ulama tapi bandrek yang namanya pahlawan-pahlawan nasional, ya. Terus diseleweng-selewengkan di marga mereka. Nggak cuma itu, ada ulama tapi merasa dirinya lebih ulama daripada ulama yang lain. Ada ulama yang merasa dirinya lebih mulia daripada orang yang lain. Sampai berani ngomong bahwa kami ini terbuat dari dat yang berbeda daripada kalian. Ini ulama model gimana? Ulama modelnya apa? Yang kayak gini tuh loh, ulama model gimana? Ilmu pengetahuan gak ada. Bisanya itu ceramah, isinya itu khurafat, isinya itu dongeng yang gak karu-karuan. Ya. Malah bikin aturan sendiri, bikin hadis sendiri, bikin firman sendiri, bikin kitab sendiri. Loh, kalau dulu waktu saya ikut Romo Ajengan nggak seperti itu, ngomong itu ngikutin dalil hadis Ijek Makias. Dalil itu kan firmannya Tuhan, hadis itu kan sabdanya Rasul tuh. Ya. Kemudian Ijek dan Kias. Kalau kalian enggak, ulama sekarang ini enggak, yang bikin malapetaka di Nusantara enggak. Ya, mereka ini ceramah menggunakan kitab karangannya datuk-datuknya mereka. Sampai keluar kalimat yang gak karu-karuan, yang katanya mereka satu orang bisa menghabisi 70 ulama yang alim ulama.
Yang alim alama itu bisa dikalahkan dengan satu orang mereka meskipun otaknya dodol. Bisa iso miro sampai 70 kali dalam semalam. Ya, bisa bentak-bentak malaikat mungkar dan nakir. Bisa mensuargakan pedagang kacang yang nggak mau sembahyang, nggak mau sholat. Loh, ini ulama sekarang ini yang kalian anut itu ini yang bikin malapetaka ini. Orang-orang Nusantara bertambah goblok gara-gara ngikutin ulama-ulama yang model begini. Iya kan? Akhirnya nggak ngerti benar sama salah. Semua omongannya kayak begitu itu dibenar-benarkan. Nah, ini adanya ulama yang model kayak begini. Apa itu kalian bilang nggak tahu? Ulama su'al atau ulama apa nggak ngerti. Kalau saudara kita yang Kristen bilangnya rasul-rasul palsu ya. Iya. Ya kayak zaman saya dulu waktu di pondokan itu. Semuanya itu omongan bersarakan dalil hadis Ijmaiyah. Sehingga di hati itu adem, di pikiran ini tenang. Kalau kalian enggak, sekarang nggak pakai dalil hadis Ijmaiyah, enggak, pakai kitabnya datuk kami, pakai kitabnya nenek moyang kami. Kalau nggak ada nenek moyang kami, kalian semua masih penyembah pohon. Soalnya leluhur kalian penyembah pohon. Nah kayak begini, ini ulama model begini nih. Salah satu sumber malapetaka di Nusantara ini. Orang kayak begini kalian ikuti, ulama model kayak begini kalian dewa-dewakan, kalian puja-puja. Nggak ngerti kalian ini kesurupan apa, gendruwo sukun apa gendruwo kayang. Kalian kemasukan gendruwo keris atau gendruwo trembesi, saya nggak ngerti aku. Masih banyak ulama pribumi yang baik, masih banyak kiai-kiai pribumi yang baik, iya kan? Ulama-ulama Nusantara itu banyak yang berilmu, kiai-kiai pribumi banyak yang mumpuni. Kalian malah nggak mau ngikutin. Yang kalian ikuti malah manusia yang enggak kayak begini. Ya ini sumber malapetaka di Nusantara. Gitu. Jadi nggak karu-karuan kayak begini. Akhirnya kalian selalu membenci saudara-saudara kalian sendiri gara-gara keracunan omongan-omongan yang gak benar kayak begini. Jiwa luhur kalian gak ada, jiwa kasih sayang kalian gak ada. Iya. Yang ada cuma kebencian sama kebengisan tok. Persis kayak negara mereka yang perang terus sampai sekarang gak selesai-selesai. Gak ada kasih sayang. Yang ditularkan ke kalian itu bukan kasih sayang. Yang diajarkan ke kalian itu loh, bukan keselamatan, bukan ketentraman, bukan. Isinya cuma permusuhan, kebencian, dan kesesatan yang gak karuan kayak begitu itu. Ayo, gimana? Benar nggak yang saya bilang? Ya ini malapetaka di Nusantara itu adanya ini tadi loh, ya. Dicamkan baik-baik ya, adanya cerita tentang surga dan neraka, adanya penyimpangan ajaran-ajaran agama, dan adanya ulama-ulama yang gak bener kayak begini. Ulama daden-daden itu tadi loh. Semua orang tahu itu. Setiap kali ceramah gak ada. Gak ada kandungan ilmu tuh gak ada. Cuma dongeng, terus cerita yang enggak ya, yang bisa ini, bisa itu, sesuatu yang sifatnya itu ya wis ekstra supranatural gitu loh ya. Gak bakalan manusia normal bisa berbuat kayak begitu. Dan itu yang didengung-dengungkan terus, iya kan? Supaya kalian percaya bahwa leluhur mereka itu jauh lebih mulia daripada leluhurmu. Nah ini ulama-ulama model kayak begini nih, yang kalian dewa-dewakan, yang kalian sembah-sembah, yang kalian puja-puja, yang kalian jadikan sertifikat untuk ngantarkan kalian masuk ke surga. Bagus banget jempol. Ya, mudah-mudahan aja kalian dapat surga beneran ya, nggak sampai dapat surga-surgaan.
Karena ulama yang kalian ikuti ya ulama-ulamaan ini jadi. Gimana? Ya. Paham ya, saudaraku ya, Mas, Mbak, ya, iya. Yang kemarin telepon saya ya, yang kemarin komentar di kolom komentar saya, yang waktu itu saya terangkan tentang manusia itu bukan makhluk neraka dan surga. Nah, ini jawabannya ini. Karena dari dulu leluhur Nusantara itu tahu kalau kita sudah gendeng ya, gendeng atau gila membicarakan tentang surga dan neraka. Nah ini kalau kita sudah tergila-gila tentang apa yang kita yakini, ya, terus kita selalu mendewa-dewakan orang yang kita condongi. Ini loh sumber malapetaka, leluhur kita sudah tahu dari dulu. Sudah tahu dari dulu. Makanya kalau sampai itu bereset pasti jadi malapetaka. Ya seperti sekarang ini. Coba kalau kalian sadar ya, seperti yang saya omongkan di awal tadi, nggak mungkin Gusti Allah itu memasukkan saya ke dalam neraka selama saya tidak berbuat melanggar perintahnya. Ya, selama saya menjalankan perintahnya dan saya menjauhi larangannya, ya sudah semuanya saya pasrahkan. Neraka dan surga itu hanya Gusti Allah. Kalian pasti tenang. Terus satu lagi, kalian punya keyakinan, ya nggak ada ceritanya aku punya agama dan mereka punya agama itu terus berlainan. Aku sama mereka pasti punya tujuan yang sama. Apa itu? Kepingin selamat dari dunia sampai akhirat. Terus yang ketiganya kan kita ngikutin orang-orang yang memang betul-betul petua, iya kan? Sesepuh, kalau orang Nusantara dulu pernah bilang, beliaunya ini benar-benar sinuwun, benar-benar petua, ya, yang bisa membimbing anak-anaknya ini ke jalan yang benar, bukan malah ngajak kalian kita sok terapi dengan tegangan tinggi. Loh, ini ulama model apa ini? Kok ada ulama kok tidak membantu, nggak membangun, malah mau bentur-benturkan orang jamaatnya dia dengan ini, jamaahnya orang lain, dajal-dajalkan orang lain. Itu nggak mungkin. Kalau sesepuh Nusantara dulu kayak begitu, pasti ngomongnya dingin. Aku iki mbah, mereka juga mbah. Kamu harus bisa menghormati aku, tapi kamu juga bisa harus menghormati beliau-beliaunya. Ya, karena mereka juga sesepuh kampung ini, sesepuh kampung itu, beliaunya juga orang-orang berilmu, pasti begitu. Kalau sesepuh Nusantara, tapi kalau ulama mumbu, gitu, nggak mungkin seperti itu. Pasti omongannya itu ya wis itu tadi loh, ya, caci maki dan kebencian ini tadi loh, ya itu, iya kan, ya sudah ya, cukup ya. Nanti jenengan renungkan sendiri aja ya apa yang sudah saya jelaskan di sini ya tentang sumber dari malapetaka yang ada di Nusantara ini. Ya. Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan.